Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila dengan NPM 243111149 dari kelas SI 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami struktur penyimpanan massal seperti konsep, teknologi, dan implementasi. Penyimpanan massal atau mass transfer didefinisikan sebagai perangkat keras dalam sistem komputer yang dirancang khusus untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara permanen. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan data tetap tersedia meskipun satu daya sistem dimatikan, menjadikannya elemen krusial dalam infrastruktur komputasi modern. Pentingnya penyimpanan massal sangat signifikan karena menyimpan berbagai komponen esensial seperti sistem operasi yang menjalankan komputer, aplikasi perangkat lunak yang digunakan pengguna, serta berbagai jenis file mulai dari dokumen, gambar hingga video. Dalam hierarki memori komputer, penyimpanan massal berperan sebagai memori sekunder. Ini berfungsi untuk menyimpan program dan data secara permanen, mengisi kekosongan yang tidak dapat dipenuhi oleh memori utama yang bersifat sementara dan memiliki kapasitas terbesar. Oleh karena itu, penyimpanan massal memastikan ketersediaan data jangka panjang dan kelancaran operasi sistem secara keseluruhan. Jenis-jenis penyimpanan massal berdasarkan media fisik. Yang pertama ada HDD, media penyimpanan data pada piringan magneting yang berputar. Digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan berbagai jenis file. Umumnya menawarkan kapasitas penyimpanan besar dengan harga terjangkau per gigabyte. Lalu ada SSD, menggunakan chip memori flash tanpa komponen bergerak, menawarkan kecepatan baca atau tulis data yang jauh lebih tinggi, lebih tahan guncangan dan efisien dibandingkan HDD. Yang ketiga ada magnetic type, media penyimpanan data pada peta magneting, umumnya digunakan untuk backup data dan arsip jangka panjang, menawarkan biaya per gigabyte yang sangat rendah untuk penyimpanan offline. Lalu yang terakhir ada flash drive, itu perangkat penyimpanan portable menggunakan memori flash, mudah dibawa dan dihubungkan ke berbagai perangkat. Ideal utama untuk transfer data antar komputer dan penyimpanan data pribadi. Untuk struktur HDD atau hard disk drive merupakan perangkat penyimpanan data mekanis yang menggunakan piringan magnetik atau platter untuk menyimpan informasi. Data disimpan dalam pola konsentris yang disebut track yang kemudian dibagi lagi menjadi sektor. Ada komponen utama meliputi platter yang berputar cepat, head baca atau tulis yang bergerak di atas platter, dan spindle motor yang bertanggung jawab memutar platter. Kecepatan putaran atau RPM, waktu pencarian seek time, dan waktu latensi sangat mempengaruhi performa HDD. Lalu ada struktur SSD sebagai perangkat penyimpanan canggih mengandalkan dua komponen utama, chip memory flash berbasis NAND dan controller flash. Prinsip kerja SSD sangat berbeda dengan HDD karena tidak memiliki bagian bergerak. Data disimpan secara elektrik dan sel-sel memori flash. Sel-sel ini diatur dalam struktur hierarkis yang terdiri dari halaman, page, dan blok. Ketika data ditulis atau dibaca, controller flash mengelola operasi ini dengan efisiensi, memastikan kecepatan dan keandalan. Keunggulan utama SSD adalah kecepatan baca atau tulis data yang jauh lebih tinggi, latensi rendah, lebih tahan guncangan, dan efisiensi daya dibanding HDD tradisional. Perbandingan HDD PS SSD hard disk drive lambat dibandingkan SSD karena komponen ini memiliki bagian bergerak, lalu besar, menawarkan alternatif penyimpanan yang lebih terjangkau per gigabyte. Lalu boros seperti putaran disk dan aktuator yang mengkonsumsi lebih banyak daya. Lalu ada solid state drive, itu dia cepat sehingga sangat cocok untuk sistem operasi dan aplikasi. Lalu tahan, memberikan ketahanan terhadap guncangan dan benturan fisik, terus hemat sehingga lebih hemat energi dan tidak bising. Teknologi penyimpanan lain yang pertama adalah cloud storage, penyimpanan data berbasis online di server jarak jauh, akses fleksibel dari mana saja. Lalu yang kedua ada hybrid storage, menggabungkan HDD dan SSD untuk performa dan biaya yang optimal. Data penting di SSD, data arsip di HDD. Lalu yang ketiga ada SSD NVMe, menggunakan antarmuka VHDL untuk kecepatan baca atau tulis yang sangat tinggi, jauh melebihi SATA. Manajemen penyimpanan massal, manajemen disk, dan penjadwalan. Manajemen disk meliputi pengaturan partisi pada disk untuk membagi ruang penyimpanan menjadi volume disk. Ini juga
termasuk format disk untuk menyiapkan sistem file dan alokasi ruang disk menyimpan data secara efisien. Lalu ada penjadwalan disk, bertujuan untuk mengoptimalkan urutan permintaan I/O disk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan bandwidth disk dan mengurangi waktu respon. Algoritma yang umum digunakan termasuk PCFC, SSTF, SScan, CScan, look, dan float. Lalu ada manajemen switch dan write. Keamanan data merupakan fondasi utama dalam sistem penyimpanan massal modern. Dengan ancaman siber yang terus berkembang, penerapan strategis pengamanan data yang komprehensif adalah keniscayaan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi vital. Studi kasus dan aplikasi, ada HDD untuk kapasitas besar, SSD untuk kecepatan optimal divisi, lalu laptop dan konsol game. Lalu ada peran di servernya, mengelola database, data pelanggan, dan data operasional penting di perusahaan. Lalu virtualisasi, mendukung lingkungan virtual untuk server dan desktop, optimasi performa I/O. Lalu analitik data, penyimpanan pasal esensial untuk big data dan analitik real time yang intensif. Lalu ada tren penyimpanan data, adopsi teknologi 4 kali lipat peningkatan standar kapasitas SSD, 3 vendor fleksibilitas dan ketahanan data. Lalu petabyte kapasitas dan kecepatan data masif, 99% optimasi dan efisiensi operasional. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.